Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan diselamatkan. Haleluya, mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan itu. Dan Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus. Dan Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Alkitab juga mengatakan dengan jelas bahwa Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang Tuhan, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan juga engkau dibenarkan dengan berpengaruh selamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Puji nama Tuhan, selamat malam. Semoga kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Harapan saya dengan mendengarkan firman Allah, hati kita tetap menjadi teguh, kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkan kami tetap memiliki keberanian dalam semua. Saya akan membacakan Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolong, aku tidak takut apakah yang dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. Tema kita adalah keberanian pada masa ketakutan. Jadi keberanian pada masa ketakutan. Orang yang memulai satu apapun atau usaha itu dia akan mengalami ketakutan. Saya seringkali berkata kepada orang-orang yang mau memulai usaha apapun, ide-ide Anda yang berlian, yang sangat luar biasa, tidak akan pernah Anda lihat hasilnya sampai Anda melakukan tindakan untuk melakukan apa yang menjadi impian Anda itu. Sampai Anda mengambil tindakan. Memang ada rasa ketakutan, karena saya juga mengalami hal yang sama pada masa itu. Masa-masa kita mulai berusaha, di mana anak-anak mulai punya mulai mau kuliah dan uang tidak ada rasa ketakutan. Tapi Alkitab menjamin kepada kita keberanian untuk menghadapi ketakutan itu. Dan di mana kita mendapatkan keberanian itu? Di dalam Tuhan. Dan itu sebabnya dikatakan oleh Alkitab, cukupkan dirimu dengan apa yang ada pada. Tapi bukan berarti kita berhenti melakukan karya-karya atau pekerjaan. Karena Tuhan mengatakan, aku akan memberkati apa yang kau kerjakan. Saya pesan kepada anak saya yang besar, kamu akan melihat jalannya uang ketika engkau mau melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kamu tidak akan pernah melihat jalannya uang. Kemana, dari mana, kemana. Anda tidak akan pernah bisa melihat jalannya uang itu kalau Anda tidak mengerjakannya. Tapi kalau Anda akan mengerjakannya, dari situ Anda akan melihat
Walaupun ada rasa ketakutan, ada rasa takut, ini berhasil apa tidak, gitu. Yang penting kamu jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan akan, kita katakan, Tuhan adalah penolongku. Kalau jadi Tuhan penolong kita, kenapa kita harus takut? Yang kedua, sadari bahwa Alkitab mengatakan Tuhan tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Tuhan sudah berjanji tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau, apakah kita harus jadi pemalas? Apakah kita harus berdiam diri? Kita seharusnya orang-orang muda yang masih punya tenaga potensi yang harus mengerjakan lebih, lalu kita mandek, ya kita tidak diajak oleh Tuhan untuk menjadi penyakit, menjadi kawan. Kita diajak Tuhan untuk menjadi gembira, bukan diusir. Kalau kita menjadi gembira, ya kita akan memiliki mental pemenang. Ya kita tidak akan takut. Karena apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Kalau Tuhan sudah berjanji tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Kenapa kita tidak melakukan bagian kita? Bagian Tuhan akan menyertai engkau kan? Tidak akan meninggalkan engkau. Itu bagian Tuhan untuk engkau. Dan yang ketiga adalah dikatakan dengan jelas, aku menjadi penolong. Tuhan itu menjadi penolong kita. Jadi kalau kita sudah berani mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dan kita tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita, dan Dia mengatakan dengan jelas, aku yang menolong, lakukan segala usaha yang terbaik. Ya, yang mau saya katakan, tetaplah taat kepada Tuhan, tetaplah cinta pada Tuhan, supaya engkau memiliki dampak. Ya. Di 5M saya sudah lama tidak memiliki hari harapan saya baik Pak Gubernur, baik wali kota, ya kadang-kala mungkin mengkritisi sedikit tentang keputusan-keputusan yang diambil. Bisa mengorbankan orang lain. Nah, saya memberikan contoh apa yang dilakukan oleh Pak Sudah berdiri di kata ya, hampir turun dari Sabang sampai Maroke, dari Niaga sampai Maroke, dapat menjalankan beliau. Karena keberaniannya mengambil peperangan dalam satu hari, dalam satu hari, bukan dalam satu hari, dalam 4 jam. 4 jam ketika pengampunan pajak dilakukan dan orang-orang datang berbondong-bondong pada tanggal 20 Maret yang lalu itu, dalam 4 jam 10 miliar lebih. Itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam hanya beberapa waktu saja. Lalu ada gubernur mengatakan, aku tidak akan meniru gubernur Jawa Barat. Apa yang baik nggak salah ditiru. Itu malah menyandarkan kearoganan, kesombongan. Dia belum tampak gerakannya, tapi sudah mengatakan itu. Belum ada tampak gerakannya. Itu tandanya kesombongan. Tidak perlu menjadi pemimpin alergi. Ini kan untuk mensejahterakan rakyat. Engkau diangkat menjadi pemimpin mensejahterakan rakyat, bukan membuat orang menderita. Tapi kalau ada pemimpin seperti itu, tidak mau mencontoh yang baik, kita ini diajar untuk mengikuti panutan kita. Muslim mengikuti nabinya, Kristen mengikuti Yesusnya. Itu menurut mencontoh apa yang baik dari panutannya. Ya kalau kita mencontoh yang baik dari orang lain, kenapa tidak? Why not? Ya, saya berharap tidak ada lagi gubernur yang seperti itu, yang sombong dan arogan. Bagi saya itu sombong dan arogan, karena
mengatakan tidak perlu. Artinya, saya katakan, Anda tidak seharusnya menjadi seorang pemimpin kalau Anda tidak meniru yang baik. Ya, mungkin kalau Jakarta tidak ada masalah, tapi ada banyak juga orang yang menderita orang lain. Ya, apapun hal-hal yang baik, mari kita tiru. Jangan arogan. Dan yang terakhir adalah dikatakan bahwa bahwa Tuhan itu penolong itu. Apa yang dapat dilakukan oleh manusia? Tidak ada. Dan itu sebabnya, mari keberanian itu timbul bukan karena kekuatannya, bukan karena kegagalannya. Keberanian pada masa ketakutan bukan timbul karena usaha, tapi karena ada hubungan mana engkau mempercayakan dan kemudian kemampuan yang lain dan kemudian yang terbaik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah segala yang banyak dan yang manis datang kepada kami. Orang yang serahkan diri kami. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang sakit, apapun sakit penyakitmu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit untuk kita dan oleh Biluris ataupun oleh Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus. Mari Engkau nyatakan kepada mereka-mereka yang sedang membutuhkan pertolongan lepas dari segala penderitaan kesusahan. Kalau Engkau orang yang arahkan tangan kepada Tuhan kita. Tiga tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan dalam nama Yesus, kiranya Tuhan datang kepada mereka, menguatkan mereka, dan dalam nama Yesus Engkau menolong mereka dan memberikan pertolongan, sebab Engkau yang berkata, aku akan memberikan kekuatan, memberikan solusi, dan saya percaya, dan Engkau menjawab setiap doa kami. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan yang menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Nama Yesus, saya bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beraktivitas. Tentunya bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mantap, mantap, mantap.